Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 TPB 6 akan menjelaskan tugas RBL kami yang berjudul Penerapan Hukum Bernoulli pada Roket Air Sederhana. Berikut adalah anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad dengan NIM 12221300005. Perkenalkan, nama saya Imelda Saputri dengan NIM 122130018. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Adilia Marioma dengan NIM 122130013. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Pamungkas dengan NIM 122130009. Perkenalkan, nama saya Rizky Henhok Bari, NIM 122130011. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoirudin Al-Faqih dengan NIM 122130006. Alat dan bahan: botol aqua bekas 1 liter, kertas karton, gunting, kardus, selotip, penggaris, lem tembak, dan pentil. Nah, berikut adalah proses perakitan roket air yang kami buat. Dalam roket air sederhana, terdapat beberapa hukum yang berlaku. Di antaranya adalah Hukum Bernoulli: air yang didorong oleh tekanan dalam botol sebesar P1 akan keluar melalui lubang dengan kecepatan V kuadrat. Maka P1 dikurang P2 ditambah Pro G H1 dikurang H2 sama dengan 1/2 Pro V kuadrat 2 dikurang V kuadrat 1. Karena selisih tinggi H1 dan H2 sangat kecil, maka sehingga persamaan menjadi H1 dikurang H2 dapat diabaikan, sehingga P1 dikurang P2 sama dengan 1/2 Pro V kuadrat 2 dikurang V kuadrat 1. Maka kecepatan air keluar dari lubang adalah V2 sama dengan akar 2 dikali P1 dikurang P2 per rho dikurang P1 kuadrat. Dengan menggunakan hukum kontinuitas, maka V1 sama dengan A1 per A2 dikali V2, sehingga persamaan menjadi V2 sama dengan akar 2 dikali P1 dikurang P2 per rho dikali 1 ditambah A1 kuadrat per A2 kuadrat, dengan A1 adalah luas penampangan botol dan A2 adalah luas penampangan lubang atau disebut juga nozzle. Hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruangan tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Penerapan hukum ini pada roket air adalah ketika udara dipompakan ke dalam roket, air akan terdorong oleh tekanan udara dalam roket yang menekan ke segala arah. Hukum kekekalan momentum: ketika air didorong ke bawah, maka roket akan bergerak dengan kecepatan tertentu. Pada peristiwa ini berlaku hukum kekekalan momentum. Selama bergerak, momentum total roket akan selalu sama dengan momentum total air, selama tidak ada gaya dari luar yang mempengaruhinya, karena gaya dapat mengubah momentum suatu benda. Momentum awal roket ketika akan bergerak adalah P1mv1. Ketika M mulai berkurang sebanyak delta M, maka kecepatan roket akan bertambah sebesar delta V. Maka persamaan momentumnya menjadi P1m kurang delta M kali V tambah delta V. Sedangkan momentum akhir adalah PA sama dengan negatif M kali VA, sehingga sesuai dengan hukum kekekalan momentum yang berlaku, P1 sama dengan P2 tambah PA. MV sama dengan M kurang delta M V tambah delta V dikurang delta M VA.
Karena percepatan yang dialami roket adalah perubahan kecepatan tiap selang waktu, maka A sama dengan delta V per delta T sama dengan V plus VA per M. Delta M per delta T. Besaran delta M per delta T disebut laju semburan air atau banyaknya air yang terbuang tiap detik. Sedangkan V plus VA adalah kecepatan relatif roket terhadap air RV. Jika percepatan gravitasi ikut diperhitungkan, maka percepatan roket sesungguhnya dirumuskan sebagai A sama dengan VR per M delta M per delta T min G. Hukum Newton 3. Untuk setiap aksi, ada suatu reaksi yang besarnya sama besar tetapi berlawanan arah, atau gaya dari dua benda satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Penerapan hukum Newton 3 pada roket air, ketika udara dalam roket mendorong air keluar melalui nozzle, maka air juga akan melakukan gaya yang sama besarnya tetapi berlawanan arah terhadap roket. Gaya dorong air ini yang membuat roket meluncur ke atas. Gerak parabola. Lintasan roket air berbentuk parabola. Gerak parabola memiliki dua komponen, yaitu gerak pada sumbu X dan gerak pada sumbu Y. Persamaan posisi setiap saat dirumuskan sebagai gerak arah horizontal. X sama dengan V0X dikali T dikurang V0 cos theta dikali T. Gerak arah vertikal Y sama dengan V0Y min setengah GT kuadrat sama dengan V0 dikali sin theta min setengah GT kuadrat. Ketinggian maksimum H sama dengan V0 kuadrat dikali sin theta kuadrat per 2G. Lalu jarak maksimum R sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 theta per G. Kelebihan roket air. 1. Dapat menjelaskan prinsip kerja roket. 2. Dapat mengetahui bahwa pembuat roket dapat dibuat dari barang sederhana. 3. Sebagai media pembelajaran. Dan 4. Mudah untuk dibuat. Adapun kekurangan roket air, yang pertama, tidak ada landasan untuk mengukur derajat kemiringan, lalu sayap mudah rusak saat mendarat ke tanah, dan ketinggian tidak dapat diukur. Berikut adalah hasil dari percobaan kami, di mana hasil di video ini merupakan jarak terjauh yang ditempuh oleh roket air yang kami buat. Sekian penjelasan RBL dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.